hari ini. Kenapa diturunkan musibah? Kenapa diturunkan ujian? Kenapa diturunkan azab? Kenapa diturunkan terus menerus seperti ini? Walakin kadzabu, mereka mendustakan ayatnya. Al-Quran dibakar, kalimat tauhid dipermainkan, ulama ditangkap, orang berjenggot dicurigai. Betul? Allah murka, kebenaran direcehkan, budaya diangkat, Al-Quran dipermainkan, adat istiadat dimuliakan. Ninang, monggo kita sedoyo 3 jam betah, tapi giliran ceramah setengah jam ngantuk. Diturunkan musibah, kenapa diturunkan ujian, kenapa diturunkan azab, kenapa diturunkan terus menerus seperti ini? Walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat kami. Al-Quran dibakar, kalimat tauhid dipermainkan, ulama ditangkap, orang berjenggot dicurigai. Betul? Allah murka, kebenaran direcehkan, budaya diangkat, Al-Quran dipermainkan, adat istiadat dimuliakan. Ning nang, monggo kita sedoyo 3 jam betah, tapi giliran ceramah setengah jam ngantuk. Karena apa? Waktu ibu di sana membesarkan budaya, setan gak mengganggu. Ketika ibu di masjid, setan gelisah, makanya ada yang nyender, ada yang ngantuk. Masuk masjid cari senderan. Iya, saya nggak menuduh bu, menuding. Tapi ibu nonton wayang kulit semalam suntuk, ning nong. Wajar, karena budaya itu olah otak manusia, agama firman, setan kepanasan, ibu dengar kajian, ibu terlambat dengar Quran, kan gitu yang dua ini kan. 45 menit baru datang, kita doakan mereka kembali ke jalan yang benar. Kenapa pesta ibu bisa disiplin? Setan gak mengganggu. Jam 5 ibu sudah sampai di gedung, padahal pesta jam 7 sampai jam 9. Pengajian kenapa terlambat? Bunda jangan tersinggung ya bunda, karena setan itu kepanasan. Bu jangan berangkat lah bu, terlambat gak apa-apa kok, duduk di luar aja, ustadznya radikal kok, muncul semua orang, kan gitu. Setan ini pinter, lebih pintar dari kita. Mengalahkan setan itu banyak istighfar. Saya katakan jam 1:05 saya sudah sampai di sini. Saya pantau ibu-ibu baru nong masuk 2, masuk 2,5 ya. Subhanallah, masya Allah. Kenapa susah disiplin? Tahu nggak kenapa bu? Setan itu pinter. Kalau saya dulu kajian bu, ustadz saya dari Madinah, pakar hadis. Kalau dia datang, saya duduk paling depan itu. Jam 2 mulai kajian, siang jam 1 udah duduk saya depan itu. Akhirnya jadi ustadz. Ibu ini 5 kali saya ngisi jadi ustazah ibu ini, yang 3. Masya Allah, subhanallah. Kenapa bu? Yang diminta pertanggungjawaban amanu wa amilus soleh. Abaikan dunia. Kan saya katakan kemarin di Baitullah, di Raudhah itu doa saya sederhana. Rabb, tutupkan pintu hati hamba untuk mencintai dunia, karena aku tidak selamanya di sana ya Allah. Itulah doa saya di Raudhah itu. Tutupkan pintu hati hamba untuk mencintai dunia, karena aku tidak selamanya di sana ya Allah. Saya ulang-ulang dengan air mata bu di Raudhah itu. Sebentar kok aku di sana ya Allah. Jangan bukakan pintu hatiku untuk mencintai dunia, apalagi membanggakan dunia. Kita berbusana alasan nutup aurat, bukan karena gengsi. Ibu boleh hijab karena nyamannya, bukan karena mereknya. Ibu punya mobil karena kenyamanan, bukan karena mau pamer. Bagus. Beli sesuatu karena fungsi, bukan karena gengsi. Kalau fungsi berarti kebutuhan, kalau gengsi itu suara setan. Kalau ibu masih bangga berbusana mahal, perlu dikoreksi iman kita, berarti mau pamer. Kalau ibu minder busana murah, perlu dikoreksi iman kita, berarti ibu minder ketika dikurangi rezeki dari Allah. Orang beriman itu enak, kaya dia tidak pamer, miskin tidak minder, dipuji tidak bangga, dihina dia tidak marah. Kenapa? Aku cari ridho ya Allah, bukan cari pengakuan dari manusia. Enak, enak bu ya, enak gila, enak bu orang beriman itu. Dipuji tidak pernah bangga karena pujian hanya kepada Allah.
Dihina tidak pernah minder karena dia bukan cari pengakuan dari manusia. Aku mencari ridhomu ya Allah, mardotillah. Ibu enak kalau sudah berpikir begitu. Itulah orang yang diridhoi Allah itu. Radallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi kalau ibu beli sesuatu ingin pamer, iman ibu perlu dikoreksi. Atau ibu berbusana murah minder dengan orang kaya, berarti iman masih ada masalah. Ringan aja keluar rumah. Kan banyak orang begini, enggak enak bu, dia kan orang kaya. Ya kita ke rumahnya bukan melihat rumahnya, kita silaturahim. Sering begitu ke rumah sahabat saya bu. Maaf ya Ji, rumah kami kecil. Saya kemarin mau silaturahim, bukan melihat rumah. Kalau melihat rumah, saya ke Pondok Indah. Benar bu. Saya sering begitu kawan-kawan akrab SD, SMP, SMA, kuliah, madrasah. Di tengah pedalaman Jambi, di pedalaman Kalimantan. Maaf ya Jir, 20 tahun gak ketemu. Kamu tidur begitu rumah kamar saya nggak ada. Saya biasa tidur di emperan, gak ada masalah. Maaf ya Jir, mendong jauh-jauh dari Jakarta, tidur pakai AC di rumah kami. Abang terletak begitu aja nggak pakai kasur. Saya kemarin silaturahim, mau tidur enak. Saya sudah bosan. Saya biasa nginep hotel bintang 5. Ngapain saya mau cari hotel kemarin? Saya mau cari pahala, silaturahim. Di sini kan itu silaturahim itu. Silaturahim itu apa? Mendatangkan rezeki, memanjangkan umur, membuat Allah berkah, memberkahi kita, Allah ridho terhadap kita. Nanti kita bahas ini, tahun depan mungkin sampai ke materi ini. Iya bu, Masya Allah. Kenapa menjadi giring Allah sampai 270 kali? Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena orang bertakwa itu dimenangkan, disenangkan, ditenangkan, dimasukkan ke surga. Masa sih Pak? Iya. Ittaqullah kata Allah. Kalau ibu sudah bertakwa, diberikan ketenangan jiwa. Yang kedua, diberikan jalan keluar ketika ada masalah. Yang ketiga, diberikan rezeki dari pintu yang tidak sangka-sangka. Kemarin saya berangkat keluar kota, sampai tengah jalan bertemu dengan orang. Pak Munzir mau kemana? Ke daerah. Masya Allah, diam-diam pergi ke belakang, masukkan amplop, cukup transport. Niat kita silaturahim, Allah kasih pengganti. Saya silaturahim ke rumah mertua, baru berapa jam masuk tol Cikampek, ditelepon seseorang. Posisi di mana Pak Munzir? Di tol. Alah bohong, masa Ustaz bohong? Mau kemana? Mau pulang kampung dulu lah ke rumah mertua. Masya Allah Pak Munzir, tolong kirimkan nomor rekening lah. 2 menit masuk, saya cek nggak banyak, 5 juta. Masya Allah, Masya Allah bu. Kondisi saya santai, lockdown, pendapatan tidak ada, pengajian tidak ada. Pak Munzir mohon maaf, saya nggak bisa ngasih apa-apa Pak. Bapak saya nganggur Pak, udah 4 bulan saya bilang. Masya Allah Pak, ala kadarnya. Dikirim bu 1.000 dolar, 14 juta, betul. Iya. Yeah. Kerjaan saya selama lockdown 4 bulan saya nggak kemana-mana, di rumah makan tidur, pengajian tidak ada, masjid tidak buka, makan tidur bu. Tapi saya tetap bersyukur ya Allah, alhamdulillah ada corona. Aku lebih akrab dan hangat dengan anak istriku. 20 tahun ya Allah, hampir tidak pernah aku buka bersama dengan anak istriku. Sekarang sempurna tiap hari. 20 tahun Ramadan ku lalui dengan anak istriku ya Allah, nyaris sahur aku di luar kota. Sekarang aku bersama anak istriku ya Allah. Terima kasih corona gitu. Masya Allah. Karena di samping musibah ada hikmah. Rezeki nggak putus bunda. Setengah jam sebelum berbuka Pak Munzir, Bapak suka rendang. Iya, saya kirim ya Pak, kirim. 5 menit sebelum berbuka sampai rendang sekian kilo. Dari tempat lain ya, kalau dari sini belum sih. Dari tempat lain maksud saya. Kalau sini mungkin lupa, nggak apa-apa lah. Saya doakan kembali ke jalan yang benar ya Bu. Masya Allah. Iya Bu, itulah rezeki dari Allah. Syaratnya apa? Ridho terhadap takdir. Makanya seorang ulama di Ibnu Katsir memberikan nasihat yang sangat berkesan kepada saya. Ibu dengar ya Bu ya. Nasihat ini bagus sekali. Apabila seseorang sudah dianugerahi Allah 3 hal, berarti dia sudah dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa itu? 1 kata beliau, memiliki hati yang selalu bersyukur. Masya Allah. Apabila seseorang sudah mendapat 3 anugerah dari Allah. Kenapa disebut anugerah Bu? Karena tidak semua orang beriman dapat 3 hal ini. 1, yang memiliki hati yang selalu bersyukur. Jadi syukur itu pekerjaan hati. Tidak mengeluh walaupun pesek, tidak minder walaupun miskin, tidak sedih diturunkan ujian. 1 kata ulama itu. Yang kedua Bu,
punya lidah, lisan yang selalu berzikir. Basahkan lidah ibu, satukan bibir ibu yang terus menyebut nama Allah. Ada satu kalimat yang tidak bertemu bibir saking gampangnya zikir itu, tapi menjadi zikir yang paling afdal. Apa itu, Bu? Tahu ibu apa? La ilaha illallah. Bibir saja nggak bertemu, Bu, saking mudahnya berzikir itu. Zikir yang tidak bertemu bibir cuma la ilaha illallah. Kalau astaghfirullah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, inna lillah, bibir masih bertemu. Tapi begitu mudahnya menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah, tidak semua orang menjelang meninggal bisa menyebut itu. Berdasarkan hadis Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Abdul Zikri adalah la ilaha illallah. Tapi justru lidah bibir saja nggak bertemu. Zikir terbesar lagi apa, Bu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Mau nggak kamu kuajarkan, kata Rasulullah, ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada lagi, ucapkan 100 kali alhamdulillah menjelang fajar, terbit fajar, pahalanya setara dengan 100 ekor unta yang dipergunakan untuk berjihad di jalan Allah. 100 kali alhamdulillah menjelang fajar. Masya Allah, betapa mudahnya jalan-jalan mencari ridha Allah itu, Bu. Ibu sambil santai di rumah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dicatat malaikat, bergetar bibir kita hanya menyebut Allah. Akan dihitung besok berapa kali getaran lidah kita, berapa kali bibir bertemu menyebut nama Allah, berapa kali bibir kita bertemu menjelekkan orang dan mertua. Mobil ibu itu akan dihisap putaran bannya. Berapa kali suami ibu ke pengajian bawa mobil itu, berapa kali ke Alexis. Udah tutup, Pak, pindah ke Kelapa Gading. Kok tahu barangkali. Coba cek anak ibu. Nah, motor kan diberikan papa ya. Berapa harganya, Nak? 26 juta, Mak. Coba hitung putaran ban motor kamu kemana, Nak? Ke masjid, ke pengajian, ke kampus, atau ke kafe? Demi Allah ya, Nak, akan diminta pertanggungjawaban putaran ban motor kamu, Nak. Demi Allah, Nak. Ibu kira nggak dihitung nanti putaran ban ibu ke mall itu? Kalau ibu ke mall belanja untuk kebutuhan nggak ada masalah, ibu dapat pahala. Tapi ke sana untuk hura-hura dan menghamburkan uang suami, apalagi tanpa izin suami, nauzubillah, ibu. Jangan jadikan mall tempat ibu gembira dan bahagia. Jadikan masjid tempat ibu bahagia dan gembira. Berarti ibu orang beriman. Kalau ibu masih lebih happy di mall dari di masjid, perlu dipertanyakan iman kita hari ini. Berarti kita lebih senang bertemu dengan rumah setan daripada bertemu dengan rumah Allah. Enakan teori saya? Kalau ibu masih lebih happy di mall dibandingkan di masjid, dicurigai iman kita. Kenapa justru di masjid tidak nyaman mengaku beriman kepada Allah? Malah di mall, masjidnya setan ibu. Berkah kan, bukan kaya kan? Jadi ibu berdoa bukannya minta kaya, minta berkah. Siapa kalau diberkahi ibu bisa kaya raya. Siapa contohnya? Nabi Sulaiman. Siapa contohnya? Nabi Daud. Siapa contohnya? Nabi Yusuf. Itu Nabi kaya raya. 9 konglomerat zaman Rasulullah, semua orang. Kalau udah 100 ekor berhenti kamu bekerja. Manajemen bisa jalan, ke masjid tidak tinggal. Tapi kalau bekerja di kantor, rapat dinas, jam sholat, bisa melawan pimpinan, nggak berani, Bu. Tapi kalau kita punya sudah sapi 100 ekor, 200 ekor peternakan, kita bisa mengatur manajemen ibadah kita. 5 menit, 10 menit sebelum waktu sudah di masjid. Guru tahsin bisa kita datangkan ke rumah tiap bulan. Karena dana kita cukup, penghasilan 200 juta sebulan. Kita kan berebut jadi pegawai negeri. Anak saya satu pun nggak mau ayah. Kamu mau miras. Karena ayah saya begitu dulu, Bu, nggak bakalan mau. Jadi ustadz lebih enak, pulang bawa besek, kecuali di sini ada juga ya. Masya Allah. Ya saya bukan minta, mengingatkan gitu loh. Masya Allah. Kan saling mengingatkan, betul ya. Fastabiqul khairat. Siapa itu, Bu? Itulah orang bertakwa. Hidupnya visioner, ekonominya jalan, pahalanya dapat, di akhirat masuk surga. Kenapa? Berpikirnya itu bening. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah itu fatonah, cerdas. Istri pertamanya wanita terkaya di zamannya Khadijah. Istri keduanya wanita tercantik, tercerdas di dunia. Siapa itu? Aisyah
Rasulullah meninggal istrinya umur 50 tahun, Khadijah 50 tahun, 53 tahun menikahi Aisyah. Dia menduda lebih kurang 3 tahun. Dapat istri paling cantik di zamannya dan paling cerdas di zamannya, Aisyah. Makanya saya cari istri itu dari kecil sudah mikir. Pertama, istri saya harus orang Jawa. Karena orang Jawa tidak banyak neko-neko. Dia lihat pribadi, Bu. Rumah pribadi, mobil pribadi, betul? Yang kedua, saya harus punya istri cerdas. Istri saya dari teknik kimia. Jadi saya di jalan gini, anak saya belajar mau kimia, fisika, matematika, istri saya mengajari karena beliau teknik. Dari kecil saya punya cita-cita. SMP saya sudah susun kriteria Islam, tidak orang Sumatera. Yang kedua harus orang Jawa. Ketiga harus dari eksakta. Yang keempat dari keluarga berpendidikan. Yang kelima, adik kakak tidak banyak. Karena kalau banyak, warisan saya sedikit dapat. Cerdas saya, Bu. Warisannya menikmati siapa? Kan cucunya. Anak saya itu kan cucunya kan. Terbukti, Bu. Saya punya istri teknik kimia, pendidikan keluarga bagus semua, adiknya juga sarjana, adik kakak cuma 2. Begitu saya nikah langsung hak kebun jati diberikan sama saya. Begitu anak saya kuliah, dijual kebun jati, biaya ditanggung sama mertua saya. Itulah kalau suami itu cerdas. Iya, ibu jangan ketawa, ngenyak itu. Rasulullah siapa istrinya? Khadijah, wanita terkaya di zamannya, pengusaha kaya di zamannya. Betul? Ini enggak, Bu, ya Allah. Udah miskin, pendek, pesek, bengek, enggak beriman. Kedepan ini ibu contoh Rasulullah itu. Apa, Bu? Ciri-ciri Rasulullah apa? 3T, takwa, tajir, tampan. Rasulullah itu laki-laki paling tampan di dunia ada 3, Bu. Pertama Yusuf, kedua Rasulullah, ketiga Nabi Adam. Rasulullah tingginya 180. Jika berjalan berwibawa, jika bicara sangat bijaksana, jika cerita tidak menyakitkan orang, hartanya berlebihan tapi pemurah, jika senyum mengagumkan, wajahnya pun, jika senyum orang terdiam. Itu pribadi Rasulullah. Ganteng Rasulullah itu, Bu. Laki-laki paling ganteng di muka bumi setelah Yusuf alaihissalam. Ibu tahu wanita paling cantik di dunia? Ada 2. Pertama siapa? Maryam. Kedua siapa? Siapa? Istri Nabi Adam. Siapa? Hawa. Maryam, istri Nabi Hawa, Sarah. Wanita paling cantik. Syahrini lewat. Iya. Subhanallah. Iya. Iya. Iya, mohon maaf ya. Masya Allah, Bu. Tapi beriman, mereka surga. Anak saya kan laki-laki semua. Kemana-mana aja cerita nggak apa-apa, Bu ya. Cerita-cerita aja kita, ya. Nah, saya bilang, karena ini musim corona, setiap hari jamaah di rumah, habis jamaah, habis isya, habis subuh, sering saya doktrin. Kalian anak ayah 3 laki-laki, nah demi Allah kalian harus bertanggung jawab ya nak terhadap umi dan ayah. Demi Allah ya nak. Kalau takdirkan ayah dan umi panjang umur, wallahi kalian bertanggung jawab sama umi dan ayah nak. Seandainya kalian punya Mercy, Lamborghini, Ferrari, ayah minta 1, demi Allah kamu nggak boleh menolak berdasarkan hadis. Anta wa malika li abika, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Bagaimana kalau ayah sudah meninggal nak? Anta wa ummuka li abika, hartamu dan dirimu adalah milik ibumu. Anta wa malika li ummuk, hartamu dan dirimu milik ibumu. Ibu punya anak laki-laki luar biasa loh. Kalau berhasil ibu mendidik dia dan dia jadi kaya raya, wallahi ibu akan bahagia dunia akhirat. Dari kecil bu didoktrin, cari istri itu nak, biar kaya raya, yang penting solehah, saya bilang. Dan Rasulullah mencontoh ayat nak. Mereka tertawa, ayah dasar cewek matre. Bukan. Istri Rasulullah pertama siapa nak? Khadijah ayah. Kamu tahu kan? Tahu ayah siapa? Wanita terkaya di zamannya. Ayah bukan ngarang ini. Istri kedua Rasulullah yang tercantik dan cerdas. Kenapa? Orang yang terdekat kepada anak adalah istri kita. Lihat ibu kamu siapa nak? Dari teknik kimia ayah pilih supaya kamu di rumah tidak dibodohkan karena kamu diajari. Coba istri ayah buloon, nanya sama siapa kamu? Harus cerdas bu melihat perjalanan hidup Rasulullah itu. Makanya Rasulullah sebut uswatun hasanah, contoh terbaik dari semua hal.
ekonomi, politik, bisnis, kepribadian, keluarga, ayah, suami, tetangga. Disenangi oleh kawan, disegani oleh lawan. Yang luar biasa, Bu, betapa gantengnya Rasulullah itu, Bu. 180, wajah putih bersih kemerah-merahan. Pernah tidur Rasulullah di rumah sahabat di siang hari, Bu. Keringatnya itu banyak lengket di spray. Itu berebut meremas spray karena baunya keringat Rasulullah seperti minyak wangi. Kalau ibu bau jengkol. Benar, Bu, ini dalam hadis. Berebut orang meremas spray itu agar jadikan minyak wangi. Senyum itu gigi luar biasa bersih. Saya bayangkan betapa gantengkan Nabi kami, ya Allah. Besok di padang mahsyar dari kejauhan kita lihat cahaya. Semua mungkin orang bertanya, siapa? Ternyata itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini kita bersalawat kepadanya. Masya Allah. Makanya saya katakan, saya bangga sekali jadi seorang muslim itu. Nabi saya ganteng, cerdas, pinter, amanah. Pernah merasa susah, suatu saat kamu kaya, kamu gampang tertarik menolong orang miskin karena kamu pernah merasakannya. Nah, itulah nasihat ibu saya. Jadi orang kaya itu tidak perlu belajar. Nah, yang perlu belajar kamu jadi orang miskin. Subhanallah. Tanamkan itu, Bu, kepada anak. Makanya anak saya kuliah, jangankan mobil, motor pun gak saya kasih. Jalan kaki ayah, nggak apa-apa. Nah, ayah dulu siang hari 3 km dari rumah jalan kaki ke kampus dari kos-kosan. Pulang kos-kosan ayah harus masak sendiri. Kadang jam 2 siang habis masak makan, harus berangkat lagi kuliah jam 4 sampai jam 6 sore. Alhamdulillah, nah, masa-masa itu bisa ayah lalui. Masya Allah. Jangan biasakan anak meminta langsung diberi. Sebab nanti dia tidak merasa derita, dia tidak merasa sakit, tidak pernah susah. Kalau dia tidak pernah susah, ketika dia kaya, kapan dia sensitif terhadap orang susah? Itu pendidikan moral paling bagus kepada anak. Jangan biasakan memberi setelah meminta. Ya Bunda ya, kebiasaan saya lihat sekarang, begitu kuliah kasih HP 4,5 juta. Ya, baju branded, mobil dikasih, saya nggak apa. Jangankan mobil anak saya kuliah, motor pun nggak saya kasih. Jalan kaki anak. Lebih nikmat ketika kamu besok berhasil. Lebih nikmat uang kamu sendiri yang beli mobil, bukan uang ayah. Tanamkan sejak kecil, Bu. Jangan malu pakai pakaian murah. Jangan malu jalan kaki. Jalan kaki itu bukan aib. Jalan kaki itu apa? Ujian. Lulus kamu berhasil, luar biasa bahagia. Tapi kalau kamu naik mobil ayahmu, kamu tidak punya harga diri. Karena itu mobil ayah, bukan uangmu. Saya tegas sama anak saya, karena orang tua saya begitu mendidik kami. Kamu harus jalan kaki nak ke kuliah. Masya Allah. Itu apa? Itu buah takwa, Bu, semua. Miskin bukan aib. Kaya belum tentu mulia kok. Ada jaminan orang kaya mulia? Enggak. Miskin belum tentu hina. Yang mulia itu orang bertakwa. Makanya diulang 270 kali diulang Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Punya konsekuensi. Kalau sudah bertakwa berkah loh. Masya Allah. Nikmatnya ya orang bertakwa itu. Coba doktrin ke tubuh kita. Takdirkan hamba ya Allah menjadi orang yang bertakwa. Takdirkan hamba menjadi orang bertakwa. Karena ini sedang diuji kita, Bu. Corona diturunkan, potensi kematian tinggi, ancaman kesehatan luar biasa, ekonomi kita hancur. Kondisi orang diuji Allah itu doanya diijabah loh, Bu. Saya ulangi ya, Bu. Kedua, doa-doa yang dijabah itu ketika kita safar. Ketiga, ketika kita sakit. Maka Ibu kalau melihat orang sakit, pertama mendoakan, kedua minta doa. Bu, Ibu kan sakit parah, kena kanker payudara stadium 3. Doakan saya ya, Bu. Doa orang sakit itu diijabah, Bu. Ibu jangan lupa mintakan doa. Kita nggak tahu dari mulut siapa doa kita dikabulkan oleh Allah. Sudah kita doakan, dia baru bilang mau pulang. Bu, saya pamit. Doakan saya ya, Bu. Ibu sekarang sedang diuji Allah, kanker stadium 3. Seandainya Allah takdirkan ibu dipanggil waktu dekat ini, insya Allah ibu surga, Bu. Jannah, jannah, jannah. Dengungkan surga ke kupingnya. Jangan ada kesedihan bagi orang yang kena kanker itu. Ibu tahu nggak kanker payudara itu? Kalau meninggal surga, Bu, mati syahid. Laki-laki yang kena kanker paru-paru, kalau meninggal mati syahid. Ibu kena penyakit taun seperti ini, insya Allah mati syahid. Ibu kesedekah ke laut di kapal, ibu pulang ke Padang, ibu mati syahid. Ibu sedang ngaji kena jantung, meninggal, mati syahid.
Ibu sedang memasak di rumah dengan tegas untuk memberikan makan anak dan suami. Ibu mati syahid. Ibu sedang baca Quran habis Ar-Rahman, baru ayat ketiga meninggal, mati syahid. Cari, kejar, gapai, doakan, yang takdirkan hamba ya Allah mati syahid, takdirkan hamba mati syahid. Ini mati syahid loh ibu kalau meninggal di sini. Tapi jangan meninggal semualah. Siapa jamaah saya? Satu-satu aja ya. Masya Allah. Ya ayat kedua.